Halo warga YouTube, bagaimana kabarnya? Semoga Anda semua dalam kebaikan. Berjumpa lagi di channel Syahris The Movies. Baiklah langsung aja, film ini berkisah di tahun 1600-an, tentang seorang istri yang memesan dekorasi miniatur, tapi anehnya setiap miniatur yang diterima persis seperti kehidupannya bahkan lebih dari yang ia ketahui. Mari simak alurnya. Gadis ini adalah Petronella. Hari ini ada tamu penting jadi ibunya bantuin nikah tali korsetnya. Si ibu berkata, Nella harus menikah untuk kebaikan bersama, kalau enggak, mereka akan bangkrut. Si pangeran datang dengan kuda putihnya, seperti di kisah dongeng-dongeng. Namanya Johan, gak banyak basa-basi, dia menanyakan berapa banyak hutang yang harus dibayar. Dia yakin yang dikirimi undangan gak cuma dia aja, tapi sepertinya Johan orang pertama yang datang. Di belakang, Johan dan si ibu merundingkan semua biaya. Syukurnya Johan sepakat melunasi semua hutang dan Nella jadi milik Johan. Setelah menyelesaikan beberapa urusan, Nella baru bisa mendatangi rumah Johan di kota, tepatnya Amsterdam, juga membawa Pibo teman kecilnya. Karena nggak ada jawaban dari tuan rumah, Nella putuskan masuk aja. Suasana agak remang dan sunyi. Muncul wanita berwajah jutek, bikin Nella terkejut. Nella pikir wanita tadi ART ternyata saudarinya Johan, si Merin. Nella menanyakan Johan tapi pangeran itu nggak di rumah. Merin mengenalkan Nella pada dua pelayan bernama Cornelia dan Otto. Sembari menyebutkan Nella adalah istri Johan yang baru. Merin membawa Nella ke kamar. Ya kamarnya cukup luas dengan dua jendela besar untuk memperlihatkan pada orang kalau Johan punya istri baru. Merin menanyakan bagaimana keadaan tanah di kampung. Tanah leluhur milik Nella agak lembab, tidak begitu luas tapi kemarin gak bisa bayar tanggul. Spontan si jutek ini mengatakan Nella keturunan gak berguna, gak bisa menjaga tanggul. Merin juga katakan telah mengirim perahu kedua. Dia harap Nella gak tersinggung. Oh tidak, ucap Nella, sebab dirinya bukan yang baperan. Sepertinya Nella masih penasaran sama Johan. Apa Johan tahu kalau dirinya udah datang? Merin gak jawab, hanya menyarankan Nella beristirahat. Tengah malam Nella kebangun. Dia dengar orang bercakap-cakap. Nella menuruni tangga dan ngintip. Dia melihat Merin dan Johan lagi pelukan agak lama. Lalu Merin mencium pipi Johan. Merin katakan Nella udah datang. Sebaiknya Johan menemui Nella. Namun Johan menolak meskipun Merin menyuruh supaya Johan mengerti. Ya nanti saja, kata Johan. Dia akan pergi bekerja. Setelah Johan pergi, Merin menciumi aroma mantelnya Johan. Bukankah ini terlihat gak wajar? Merin menaiki tangga, lekas Nella bersembunyi. Pagi itu Nella turun, rupanya mereka lagi ngumpul di meja makan. Johan menyapa Nella ramah. Nella tersenyum manis sekali. Nella bilang makasih untuk gaunnya yang sedikit longgar. Johan akan membeli lagi yang pas. Otto menyediakan sarapan untuk Nella dan Johan minta 3 gelas bir untuk mereka. Merin gak mau, katanya itu bikin perutnya sakit. Kemudian Merin tanyakan pekerjaan. Johan lagi menjual barang orang Inggris tapi Merin gak suka. Katanya komisi dari mereka sedikit. Johan gak mau diremehkan. Rumah ini adalah bukti jerih payahnya. Lalu Merin tanya kabar gula milik Tuan Mirmans. Sebenarnya Johan enggan untuk memasarkan gula itu tapi Merin udah terlanjur menerima. Bahkan udah sebulan bertengger di gudang. Johan bingung kenapa Merin menerima padahal Merin gak suka gula. Akhirnya Johan marah dan pergi. Suara Johan cukup membuat Nella terperanjat. Nella melihat Pibo di dapur, ada Otto yang lagi mengelap peralatan makan. Kemudian mereka bicara soal piring hias koleksi Johan. Merin muncul dan marah melihat Otto nggak bekerja. Iseng-iseng Nella bertanya, apakah Johan sering bepergian? Merin menatap Nella sinis, gak ada yang memaksa Nella menikah dengan Johan, ucapnya. Nella pandangi tubuhnya di cermin, mendadak zeki anjingnya Johan menggonggong pertanda suaminya udah pulang. Ia lekas turun menyusul. Nella nanyain, kapan mereka bisa berduaan dan bobar? Kalau malam ini nggak bisa, katanya. Nella jadi malu dan menyesal soal itu. Johan tahu Nella kecewa, dia menatap dan membelai pipi Nella. Seketika jantung Nella duk-duk ser, tubuhnya dipenuhi aliran listrik. Johan cuma bilang selamat malam padanya. Nella tertunduk, ada apa ini, pikirnya. Siang itu Nella lagi nulis surat untuk keluarganya di kampung. Ia menceritakan suasana kota yang indah dan dirinya tidak kekurangan materi. Merin saudari Johan seorang yang taat dan sangat memperhatikan pola makan. Sedangkan Johan memperlakukannya sangat baik namun pekerjaannya menyita banyak waktu. Suara Zeki menggema di rumah, hingga semua penghuni keluar melihat. Johan datang membawa hadiah pernikahan untuk istrinya. Kado itu tampak besar ditutupi tirai. Nella jadi penasaran. Setelah dibuka rupanya rumah mini dengan pernik-perniknya. Rumah mini ini menghabiskan 3.000 gulden, hampir 27 juta jika dirupiahkan, dan di abad ke-17 nilai segitu sangat besar. Itulah mengapa Merin sangat marah. Uang sebanyak itu bisa untuk kehidupan keluarga bertahun-tahun, jika berlebih alangkah baiknya disumbangkan aja ke gereja. Johan berseru supaya Nella menghentikan ucapan kesalehannya. Cuma Nella bingung, apa yang harus ia lakukan dengan rumah itu. Merin memberikan daftar nama pengrajin dan perusahaan untuk membuat miniatur. Nella mulai memilih pengrajin mana yang akan ia mintai membuat miniatur. Ia menulis surat penawaran serta permintaannya untuk dibuatkan kecapi senar, sangkar beo, dan kotak marzipan. Cornelia menemani Nella mengantar surat ke pengrajin. Tak lama berjalan mereka nemuin kedai pengrajin yang berlogo matahari.
Nela dan Lia mengetuk dan memanggil si tuan pengrajin tapi nggak ada sahutan. Ketika Nela menoleh ke arah orang berlalu lalang, ia melihat seorang gadis berdiri di sana dan menatapnya. Lia bilang kayaknya kedai nggak ada orang, jadi dia menyelipkan surat di celah bawah pintu. Nyampe rumah, mereka bertanya di mana rumah mini itu. Rupanya Merin pindahin ke kamar Nela, katanya menghalangi cahaya. 2 minggu kemudian, seorang pria mengantarkan paket untuk Nela. Muncul Johan dari belakang seperti tergesa-gesa menanyakan kenapa pria itu di pintu rumahnya. Dia menjawab hanya mengantar paket untuk Nona Nela Ortman. Pria ini mengenalkan dirinya pada Nela, namanya Philips. Johan pun segera menutup pintu cepat-cepat. Nela membuka paketnya, ada surat kecil dari pengrajin. Katanya, wanita adalah arsitek dari nasibnya sendiri. Kecapi senar mini yang bagus, sangkar serta beo hijau, dan kotak marzipan dengan isinya. Tapi anehnya, pengrajin itu membuat 3 miniatur lagi. Anjing, buayan dan kursi. Dipikirnya, kursi itu persis seperti kursi yang ia duduki. Kenapa pengrajin itu bisa tahu? Nela jadi takut ada orang yang mengintainya di luar. Segera ia menutup tirai jendela. Nela menulis surat untuk pengrajin, mengatakan terima kasih, memuji keterampilan, tapi kenapa mengirim miniatur lain padahal Nela nggak pesan? Nela juga bilang transaksi ini nggak perlu dilanjutkan. Nela minta Cornelia mengantarkan surat ke pengrajin kemarin. Merin menemui Nela di kamar, dia menanyakan Cornelia di mana dan menyuruh Nela bersiap sebab Johan akan mengajak Nela ke jamuan perkumpulan pedagang. Merin membuka tirai-tirai. Jangan menutup tirai, orang akan menyangka sedang menutupi sesuatu. Nela turun, ia sangat anggun seperti putri kerajaan. Johan berseru, istrinya sangat cantik, nggak sia-sia beli gaun mahal katanya. Setiba di sana Johan isyaratkan Nela untuk senyum manis dan jangan ngomong apapun. Mereka duduk di tempat yang gak ramai. Johan dan Nela mulai bicara soal kenangan makanan di masa kecil. Johan pergi, katanya bicarakan soal bisnis. Datang Agnes, istrinya Mirmens, menyapa. Katanya, Johan selalu mencari istri dengan standar yang sama. Sebelum Agnes banyak bicara, Johan kembali dengan cepat. Dan Franz Mirmens datang mau bicarakan soal gula. Semua terkendali, Johan akan berlayar ke Venesia. Jika memasarkan dalam negeri nilainya jatuh sebab sudah banjir gula. Agnes merasa lega. Johan memang ahlinya, ucap Agnes. Setiba di rumah Johan pikir Nela lelah, sebaiknya beristirahat. Nela bilang dia nggak lelah, ia ingin berduaan malam ini sama suaminya, tapi Johan nggak bisa, katanya ingin mencatat orang-orang dia temui tadi. Kali ini Nela ditolak lagi, ia masih ngotot dan masuk ke ruang kerja Johan. Nela menyukai Johan, tentu muncul birahi di tubuhnya. Anehnya Johan malah nanyain kenapa Nela ngikutin dia ke kamar. Nela ingin jadi istri yang dinafkahi materi dan biologisnya. Sedangkan Johan hanya menjadikan Nela pajangan bergelar istri aja untuk dipandang orang. Bahkan dari awal Nela tinggal di rumah itu, Johan cuek-cuek aja, tidak seperti pengantin baru pada umumnya. Hingga sekarang Johan gak banyak bicara pada Nela. Johan menghela nafas. Baiklah, katanya, dia akan menebus kesalahannya. Johan menyuruh Nela duduk di dekatnya. Keduanya saling menatap dan beradu mulut. Makin lama makin panas. Nela gak tahan ingin menyentuh pentungan, namun Johan menghindar. Nela nangis. Apakah dirinya menjijikan bagi Johan? Si Johan gak bermaksud begitu, tapi dia minta Nela pergi. Kalau enggak, Johan takut salah satu dari mereka mengatakan hal yang disesali. Nela meluapkan firasatnya, tapi Johan mengusir dengan bentakan sangat keras. Pagi itu Nela ngambek, gak ingin beranjak dari ranjangnya. Cornelia mengatakan, Merin mengajak Nela ke gereja untuk mendengar khutbah. Dia juga katakan sepertinya ada paketan dari pengrajin. Nela terduduk, padahal ia gak pesan apa-apa. Ia gak sabar membuka, ada banyak benda, salah satunya kotak perkakas, kendi pecah. Lalu membuka gulungan kain biru. Nela terkejut, itu miniatur Merin dan Johan. Di gereja Nela melihat wanita yang dilihatnya ketika mengantarkan surat ke pengrajin. Dia berjalan dan berlalu. Merin mengode Nela untuk duduk dan mendengarkan khutbah. Isinya berupa larangan-larangan berbuat dosa. Untuk mengobati galaunya, ia menata miniatur di setiap ruangan. Karena Merin gak pernah ramah padanya, ia meletakkan terbalik. Ketika meletakkan kotak perkakas, Nela mendengar benda bergeser. Ia membuka kotak, menemukan kunci. Nela ingat, kotak itu mirip dengan kotak di meja kerja Johan. Nela masuk ke ruang kerja suaminya. Lihatlah perkakas itu, semuanya persis seperti miniatur. Laci rahasia dengan mudah Nela temukan. Benar aja di dalam ada kunci yang sama persis. Siapa sebenarnya pengrajin itu? Kenapa dia bisa tahu sesuatu yang tersembunyi? Nela kembali ke kamar. Di sana ada Otto. Pria ini menanyakan dari mana Nela dapatin boneka Johan dan Merin. Nela menjawab seperti penonton ketahui, tapi Otto nggak percaya. Mustahil pengrajin itu tahu kalau bukan ada yang ngasih tahu. Nela pun jadi nggak enak hati dituduh begitu. Otto hanya pelayan, kenapa lancang memasuki kamar majikannya? Benar dia adalah pelayan. Tepatnya dia melindungi rumah dan segala isinya termasuk Nela. Otto mendekat, artinya apapun yang terjadi, berdiri dan jatuh pun bersama. Malam itu Nela makin gelisah, ia meraba bahan pakaian boneka Merin. Nela pelan-pelan masuk ke kamar Merin, membuka lemari dan ngecek bahan pakaian iparnya itu.
Ternyata bahannya sama. Bagaimana mungkin pengrajin bisa tahu sedetil itu? Membuatnya semakin cemas. Ada sebuah lorong yang ditutupi tirai. Nela masuk ke ruang pribadi Merin. Di sana ada banyak pernik dan benda yang aneh. Di ujung ruangan Merin melihat buku terbuka. Nela mengalih halaman buku terus nemuin surat cinta. Nggak tahu ditujukan untuk siapa. Tiba-tiba Merin udah di belakang Nela dan merampas surat itu. Nela minta maaf karena udah lancang ke ruang pribadi Merin. Tangan Nela ditarik paksa keluar kamar. Kalau Johan tahu bakalan marah, ucapnya. Nela merasa bingung sekali. Kalau hanya surat cinta biasa, kenapa Johan harus marah? Kan wajar aja kalau adiknya punya kekasih. Terdengar suara pintu dibanting. Nela melihat dari jendela kamarnya. Itu Johan pergi entah kemana. Sering sekali Johan keluar menjelang tengah malam. Pagi ini Nela nggak nemuin Johan dan Merin sarapan. Kata Cornelia Merin lagi sakit jadi sarapannya diantar ke kamar. Sedangkan Johan udah pergi dari subuh tadi. Nela nggak percaya sama ucapan Cornelia. Jelas-jelas Johan nggak pulang dan sebenarnya Johan tiap malam keluar itu kemana? Lalu kenapa Merin jadi marah? Nela yakin kalau ada sesuatu yang disembunyikan, ia ingin pergi mencari Johan. Meskipun Cornelia mencegah tapi Nela udah nggak tahan dan sangat penasaran. Nela ke gudangnya Johan, pintu itu nggak bisa dibuka. Jadi Nela naik tangga, syukurnya pintu lantai atas nggak dikunci. Nggak ada siapapun di sana, di ujung lorong ada pintu namun dikunci. Nela colokin kunci yang ia temuin kemarin, oh ternyata cocok. Ia terus berjalan mengikuti lorong, di sana ada lagi pintu tapi terbuka sedikit. Nela mendekati pintu, ia mendengar suara desahan pria. Hatinya membuncah, cepat Nela masuk dan melihat kenyataan yang begitu menyakitkan. Ia pikir Johan lagi main sama perempuan, nggak taunya main sama Philip yang ngantar paket kemarin. Hati Nela kayak nano-nano, ia langsung kabur dan nangis. Turun dari tangga rupanya Otto dan Cornelia udah di bawah. Mereka segera menangkap Nela dan berusaha supaya Nela nggak menjerit. Rupanya semua orang di rumah pada tahu kalau Johan ada kelainan orientasi seksual tapi mereka menutupi.